Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah pada pagi hari ini seperti biasa kita lanjut materi kita di SPM yang insya Allah sudah mendekati materi akhir. Jadi kalau saya lihat di RPKPS tadi materi kita tinggal 2, yaitu pertemuan kita hari ini yang akan kita bahas terkait dengan evaluasi kinerja, dan satu lagi pertemuan penutup nanti untuk SPM. Insya Allah kita akan bahas hari Kamis minggu depan. Oke, sebagaimana biasanya menjelang akhir perkuliahan, selalu saya kembali ingatkan kepada kalian semua terkait dengan materi yang sudah pernah disampaikan. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam materi itu memang sudah didasari oleh sebuah kurikulum ya, dan silabus yang sudah terencana dari awal. Sehingga pada gilirannya itu nanti tersampaikan, memang tujuannya itu nanti bisa memberikan tambahan pemahaman. Ya terlebih terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Karena sekarang kita bahas SPM ya, berarti ya terkait dengan pemahaman dalam pengendalian manajemen. Ya. Nah, sekali lagi juga saya sampaikan bahwa di dalam pengendalian manajemen itu merupakan suatu konteks teoritis yang nantinya akan mendasari cara berpikir. Cara berpikir dalam rangka untuk memastikan bahwa sebuah organisasi itu berjalan normal. Ya, di sini kita hanya menargetkan organisasi itu berjalan normal, tidak terlalu jauh. Ya. Nah, sehingga dalam kenormalan sebuah organisasi itu tentunya membutuhkan beberapa perilaku, beberapa hal yang memang harus kita pahami. Jangan sampai melakukannya itu hanya berdasarkan dari tuntutan, hanya berdasarkan dari kebutuhan, apalagi berdasarkan dari omongan orang lain. Nah, itu seolah-olah nanti tidak ada independensi di dalam pengelolaan itu. Nah, karena kita bicara terkait pengelolaan, maka di sini kita juga harus menentukan cara berpikir kita, bahwa kita berpikir dalam koridor kita sebagai pihak pengelola. Ya. Jadi tidak lagi kita berpikir dalam posisi yang paling rendah, yaitu staff. Ya staff oke. Dalam posisi itu kita memahami bahwa dalam mengelola itu harus bagaimana. Nah, tapi nanti pada gilirannya kita berada di posisi pengelolanya, maka dengan sendirinya kita sudah terbentuk mekanisme-mekanisme yang benar dalam melakukan pengelolaan itu. Ya. Sehingga pada saat kita menjadi staff, kita bisa menjadi benar, apalagi ketika kita ditugaskan untuk memimpin staff, maka kita juga akan semakin lebih benar dalam mengarahkan. Nah, oleh karena itu maka ada beberapa tahapan, beberapa parameter, beberapa indikator yang sudah kita bahas semuanya mulai dari awal pertemuan di semester ini sampai pertemuan kita hari Rabu kemarin. Nah, itu semua merupakan rangkaian proses. Okay. Rangkaian proses. Jadi bukan kemudian kita berpikirnya parsial. Tidak. Kalau kita berpikir parsial, nanti seolah-olah antara satu yang kita bahas dengan yang lainnya itu tidak ada hubungannya. Padahal jelas ada relevansi. Kemarin juga sudah saya sampaikan, di posisi anggaran, itu merupakan sebuah refleksi dari semua proses yang kita lakukan dalam sebuah strategi. Ya, refleksinya ada di anggaran. Sehingga nanti berhasil atau tidaknya strategi itu ditambahi dengan potensi anggaran yang membackup-nya. Nah, oleh karena itu nanti akan kita lihat bagaimana hasil evaluasinya yang kita bahas hari ini. Nah, itu berarti satu rangkaian proses. Ya. Sehingga saran saya supaya kalian itu bisa menggunakan, maka lakukan itu dalam sebuah rangkaian. Jadi jangan dipikir sendiri-sendiri, apalagi berpikirnya
sama seperti berpikirnya orang yang hanya menggugurkan kewajiban gitu ya. Ya, sing penting didengar lah. Terserah apa itu. Nggak mudeng ya. Ora paham karepe. Pokoknya menggugurkan kewajiban. Kuliah datang absen, ya sudah. Waktunya bayar, waktunya ngerjakan nanti tekok temennya, kumpulkan ya dikumpulkan, toh nanti juga dapat nilai. Kalau temennya bagus ya nilainya bagus. Ya, nggak apa-apa. Itu pilihan, gitu ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, itu hanya kalian nikmati hanya ketika kalian di Unmu Ponorogo. Padahal Unmu Ponorogo itu kan hanya sepenggal cerita hidup kalian. Penggalan cerita hidup yang lebih panjang itu nanti masih menunggu. Dan kalau kalian itu hanya menikmatinya sesaat, berarti yang panjang itu yang kalian korbankan. Tapi semua kembali ke pilihan ya. Pak Arief kan hanya sekedar menyarankan. Tetapi ketika kalian memilih kemudahan yang menjadi orientasi, ya sudah. Berarti kepahitan nanti yang akan dilalui. Nah, ini. Oleh karena itulah, monggo silahkan. Tergantung dari kalian semua untuk menyikapinya. Yang pasti materi ini sebenarnya adalah sebuah cara kita untuk mengupgrade ya, paradigma berpikir kita untuk bisa lebih dewasa. Ya, dewasa dalam posisi kita berpikir secara holistik, tidak secara parsial. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi orientasi. Ya. Tetapi orientasi itu baru akan tercapai manakala memang ada sinergi. Sinergi antara pengajar dengan yang diajarin. Tetapi kalau tidak ada sinergi ya sudah, semuanya hanya lewat ya. Hanya sekedar penggalan cerita tadi aja. Ya, nggak terlalu banyak bekasnya. Nah, ini apa namanya? Pesan-pesan, kalimat, ucapan atau harapan jika bisa menjelang kita berakhir kuliah kita di SPM ini. Nah, kemudian berikutnya, yang kedua, saya belum menyampaikan penugasan, ya. Karena memang nilai itu terdiri dari 4, ya. Salah satunya adalah penugasan. Nanti kalau nggak ada penugasan, berarti kan ya kosong nilainya untuk penugasan. Dan itu besar, eman kalau kosong, ya. Persentase nilainya itu kalau nggak salah itu sama dengan UAS, ya. Makanya usahakan penugasan ini bisa dilakukan dengan benar. Tugasnya apa? Ini saya tidak catat ya, saya tidak menayangkan penugasannya. Saya sampaikan aja secara lesan ya. Monggo kalian catat boleh, kalian ingat-ingat boleh. Toh ini nanti juga direkam gitu ya. Saya minta kalian membuat yang namanya handout. Ya, kalau nggak salah dulu, ya tapi saya lupa itu di kelas kalian atau tidak ya. Itu saya juga pernah menugasi hal yang sama. Ya, membuat handout. Ya, handout tidak sama dengan resume. Handout tidak sama dengan ringkasan. Handout adalah sebuah materi yang kita rencanakan untuk publikasikan. Ya, jadi jangan sampai berpikir, oh handout itu kan hanya resume, handout hanya ringkasan. Enggak, ya. Handout itu adalah sebuah materi yang akan kita publish. Jadi berpikirlah bahwa kalau membuat handout itu nanti akan dipublish handoutnya. Ya, walaupun sebenarnya cukup dikumpulkan aja nanti di classroom. Ya. Handout. Temanya apa? Temanya kembali ke materi kita. Bisa dilihat di RPKPS. Ya, kita bayangkan aja kalau gitu ya. Siapa tahu RPKPS-nya hilang. Ya gampang Pak, kalau hilang kan jejaknya digital semua sekarang. Iya, kalau berpikirnya begitu. Ya. Kalau berpikirnya nggak begitu ya. Oke, kita lihat handout-nya ini ya. Nah ini materi kuliah kita. Ya. Pengantar SPM dan seterusnya sampai di pertemuan ke-13. Pengendalian perusahaan. Ya. Nah,
Seperti biasa, kalau dulu pernah sama saya untuk nyusun handout, di kelas ini ada berapa mahasiswa? Saya nggak hafal ya, gara-gara kalau yang hadir 18 ya. Ya anggaplah 20 lah, anggaplah 20. Di sini ada 13 materi. Ya, 13, 12 ya, ini 7-nya kan UTS ya, 12 materi, ding. 12 materi. Anggaplah 20 atau 22 lah, syukur kalau 22 nanti kan agak dekat ini nanti. Karena saya minta nanti berkelompok aja untuk mengerjakannya, di mana satu kelompok itu 2 mahasiswa. Nah, ini 2 mahasiswa. Oke, jadi kalau ada 20 itu berapa kelompok? 10 kelompok berarti ya. Kalau 20 loh ya. Atau lebih, kalau 22 berarti ada 11. Kalau 24 ada 12. Ya semoga pas 12 gitu ya. Karena kalau bisa nanti masing-masing materi ini ada kelompok yang mengerjakan. Ya, ada kelompok yang mengerjakan. Nah, materinya seperti ini. Ya, seperti yang kita bahas mulai semester 1, mulai pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan yang terakhir nanti. Ya. Dan cara mengundinya, kalau misalkan kalian sudah punya kelompok, ya, jadi pertama nanti gini, kalian buat dulu kelompok, kelompokan, dua-dua. Kemudian namai kelompok itu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian itu dibuat dalam bentuk kayak itu lintingan arisan itu. Ya. Kalau dulu pernah sama saya, mestinya masih ingat itu. Lintingan arisan, dibuat lintingan arisan, kemudian diundi. Ya, masing-masing nanti perwakilan kelompok ngambil. Nah, lintingan arisan itu berisi tentang ini. Misalkan lintingan 1 ditulisi pengantar SPM, lintingan 2 berisi pusat laba, lintingan ketiga strategi, dan seterusnya. Nah, masing-masing kelompok yang mengambil itu nanti bertanggung jawab untuk menyusun handout sesuai dengan tema yang telah ditulis di dalam lintingan itu. Ya, jadi nanti kerjakan itu. Oke, kalau ada yang belum paham silahkan langsung menyela ya, nggak apa-apa. Langsung unmute speakernya dan menyela, monggo silahkan, nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah masing-masing memperoleh tema, maka silahkan dikerjakan. Format handout itu seperti apa? Standar aja. Ya, formatnya standar. Ya, yang jelas pertama ada cover, ya toh. Kemudian ada kata pengantar, ya. Cover, kata pengantar, kemudian daftar isi. Ya, daftar isi dari handout itu. Udah, setelah daftar isi, langsung aja masuk ke isi. Isinya dibuat dalam bentuk bab. Gitu aja. Bentuknya bab ya. Misalkan bab 1. Bab 1 itu apa? Bab 1 itu adalah latar belakang. Nah, nanti ditulis bab 1 isinya latar belakang. Nah, latar belakang itu apa isinya? Latar belakang itu ya isinya adalah uraian terkait dengan alasan atau terkait dengan penjelasan awal atas materi yang akan dibahas. Kalian mau bercerita terkait dengan apa? Misalkan gitu ya. Yang pusat laba, ya berarti latar belakangnya adalah bercerita sekilas terkait dengan laba. Ya. Seperti apa pusat laba itu? Oke. Nah, setelah kemudian kita menceritakan latar belakang, kemudian kita menceritakan terkait dengan masalah, ya. Rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya apa? Ya, terkait dengan apa namanya materi yang kita bahas itu. Misalkan kita bahas perilaku organisasi, gitu ya. Nanti kita akan mengarahkan perilaku organisasi itu kemana?
Jadi rumusan masalahnya itu misalkan gini, bagaimana proses penetapan atau proses penyusunan organisasi untuk menghasilkan perilaku organisasi yang optimal. Nah, misalkan begitu. Itu di rumusan masalahnya. Dan nggak usah banyak-banyak. Rumusan masalah itu ya 1 atau 2 aja udah cukup lah. Ya. Nah, yang penting mengarah kepada tema yang sedang dibahas. Ya. Jadi yang pertama tadi latar belakang, terus 1.1 katakanlah pendahuluan, 1.2 rumusan masalah. Ya, kemudian 1.3 itu tujuan penulisan. Nah, gitu aja. Tujuan penulisan untuk apa? Tujuan penulisannya itu. Nah, silakan. Sudah, itu bab 1 isinya itu. Kemudian bab 2 itu langsung ke pembahasan materi. Ya, langsung aja pembahasan materi. Oke. Apa yang kalian bisa masukkan di situ terkait dengan materi itu. Nah, untuk mengarahkan isi dari pembahasan, gunakan panduan dari materi yang ada di slide. Ya. Di slide itu kan ada poin-poinnya itu kan. Nah, maka poin-poin itulah yang kalian kembangkan nanti di dalam pembahasan. Ya, silakan nanti dikembangkan. Dan jangan lupa referensi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak referensinya, berarti semakin detail isinya. Harusnya begitu. Dan referensi-referensi itu jangan lupa nanti ada di daftar pustaka. Cara nulisnya sama dengan ketika kalian nulis di skripsi itu. Di proposal skripsi itu. Ya. Nah, nanti seperti itu. Itu bab 2. Ya. Bab 3 yang terakhir, langsung penutup. Ya. Penutup isinya adalah kesimpulan. Ya. Jadi simpulkan. Ya. Secara naratif simpulkan apa yang kalian bahas itu tadi. Kesimpulannya apa. Terus setelah kesimpulan, daftar pustaka. Udah, begitu aja. Nanti nama anggota kelompoknya ditulis di cover. Nah, ini tugas ya. Tugas yang harus dikumpulkan nanti saat kita ujian. Jadi hari pengumpulan tugasnya adalah pada saat nanti kita ujian UAS-nya, UAS SPM. Hal yang sama nanti akan digunakan juga untuk teori akuntansi. Bagi kalian yang juga ngambil teori akuntansi dengan saya, ya nanti sekalian. Ya, besok ya saya ulang lagi, tapi polanya sama. Handout juga nanti di teori akuntansi. 2 mahasiswa dalam satu kelompok juga untuk teori akuntansi. Materinya mengikuti materi yang ada di RPKPS yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan dulu. Nah, cara membaginya seperti tadi juga, ya dengan undian lintingan itu tadi. Nah, sama persis, formatnya juga sama, cuman beda tema aja. Kita bahas SPM di sini, terus di tugas teori akuntansi juga sama. Nah, besok saya ingatkan lagi. Kita masih ada waktu kalau nggak salah ya 2 mingguan lah ya, 2-3 mingguan lah sampai dengan pelaksanaan UAS-nya. Ya, sehingga masih ada waktu cukup panjang untuk kalian mengerjakan. Ya. Silakan berbagi tugas dengan anggota kelompok dan kemudian disusun. Tidak perlu di-print, tidak perlu dicetak, tidak perlu dijilid ya. Cukup di PDF-kan saja. Ya, di PDF-kan saja. Kalau bisa dibuat seindah mungkin. Dikasih cover, dikasih contoh cover berbunga-bunga, mungkin di dalamnya ada bordernya atau apa. Monggo lah, didesain sebagus mungkin. Kayak buku misalkan, ya silakan, monggo. Desainnya bebas, tapi masuk ke dalam kriteria penilaian. Semakin bagus desainnya, ya semakin bagus juga nilainya. Setidaknya sudah menutupi kekurangan dari isi penjelasannya. Nah, monggo didesain sebaik-baiknya. Kalau sempat di Word, nggak sempat di PDF kan, dikumpulkan dalam bentuk Word juga nggak apa-apa. Yang jelas nanti pengumpulannya di classroom, jadi tidak perlu dicetak. Oke, mungkin begitu. Ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi. Oke, nggak ada yang tanya ya. Berarti sudah bisa dipahami untuk SPM.
Oke, baik. Kalau memang sudah bisa dipahami, nggak ada pertanyaan, nanti silakan nanti ditanyakannya kalau ada masalah ya. Monggo silakanlah. Nanti ditanyakan saat ada permasalahan yang kalian hadapi. Yang jelas, kita mulai start melakukannya sekarang, ya. Pengumpulannya nanti bareng saat pelaksanaan UAS ya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan analisis laporan kinerja, ya. Yang mana ini juga masih satu rangkaian dari proses penyusunan strategi yang kemarin sudah kita bahas. Ini masih satu rangkaian juga. Nah, analisis laporan kinerja itu merupakan rangkaian akhir sebenarnya ya. Rangkaian akhir dari sebuah proses organisasi atau manajemen di dalam organisasi. Karena laporan kinerja, nama juga laporan, itu biasanya dilakukan setelah satu periode aktivitas itu dilalui. Ya, termasuk juga seperti kemarin kita bicara anggaran. Ya, anggaran itu nanti akan dianggap berakhir ketika satu periode anggaran itu sudah dilalui. Aktivitas juga dianggap berakhir, program kerja dianggap berakhir ketika satu periode waktunya sudah terlalui. Nah, hasil akhir dari seluruh aktivitas itu nanti harus dibuat dalam sebuah laporan. Maka laporan tersebut kita sebut dengan nama laporan kinerja atau performance report. Sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa laporan kinerja adalah laporan yang disajikan setiap periode. Ya. Contohnya bisa bulan, ya. Atau bahkan tahunan, tidak apa-apa. Ya. Dan mengikuti bentuk yang sudah distandarisasi yang dirancang secara khusus untuk mempermudah manajemen melakukan pengendalian internet. Nah, bentuknya bagaimana ini? Nah, ini. Kalau bentuk itu memang tidak bisa disamakan. Karena satu institusi, satu organisasi dengan yang lainnya tentunya beda. Karena ini memang tergantung dari fungsi laporan kinerja itu di dalam organisasi tersebut. Ada yang memfungsikan laporan kinerja itu hanya sebatas untuk dokumen. Ya, karena semua sudah sama-sama tahu, semua sudah sama-sama ikut melakukan, sehingga kan ya sudah ngerti lah apa yang terjadi. Dokumentatif aja. Nah, kalau seperti itu biasanya simpel, yang penting ada. Gitu. Tapi ada juga organisasi itu yang menggunakan laporan kinerja sebagai sebuah bahan atau dasar penilaian kinerja. Ya. Nah, kalau laporan kinerja itu dipakai untuk dasar penilaian kinerja, itu biasanya di situ sangat sangat sensitif terkait indikator kinerja. Nah, indikatornya apa? Nah, indikator ini nanti yang akan berbeda-beda. Ya, tergantung dari aktivitas apa yang dilakukan dan capaian apa yang nanti akan dihasilkan. Nah, sehingga nanti customize sifatnya. Yang penting pokok-pokoknya seperti itu tadi. Nah, ini biasanya dipakai untuk dasar penilaian. Nah, penilaian kinerja itu nanti biasanya ada impact-nya. Mungkin impact-nya ketunjangan kinerjanya, impact-nya kepada promosi jabatannya, ya, atau yang lain. Nah, inilah sebuah bentuk ya dari laporan kinerja. Nah, di dalam analisisnya, ya karena kita bicara analisisnya ya, kita tidak sedang bicara terkait bentuk laporan kinerjanya ya. Nah, karena memang laporan kinerja tidak bisa kita samakan, kita hanya mempunyai pola saja yang kemungkinannya sama. Ya, tetapi kalau kontennya apa itu bisa beda-beda tergantung dari organisasi masing-masing gitu kan. Tetapi kalau kita bicara analisisnya, insya Allah itu mirip. Ya. Karena kalau memang laporan kinerja itu dilakukan fungsi analisis, berarti organisasi itu memang menggunakan laporan kinerja itu sebagai dasar untuk melakukan penilaian. Tidak sekedar hanya untuk laporan. Nah, yang dianalisis apa kalau begitu?
Yang dianalisis adalah deviasi atau selisih atau apa ya, jeda atau perbedaan, apalah itu, antara apa yang direncanakan di dalam program kerja yang ada di anggaran kemarin dengan apa yang terrealisasi secara nyata. Nah, sehingga nanti terlihat jedanya ada di mana. Nah, jeda itu nanti ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi jeda itu karena memang belum dilakukan, atau tidak dilakukan karena berbagai alasan, atau berubah ya karena menyesuaikan keadaan. Nah, ini yang namanya varian atau selisih ya. Selisih antara apa yang direncanakan dan apa yang terrealisasi. Ya, nanti ketika kita sudah menemukan terjadinya perbedaan, barulah analisis mengarah kepada penyebab. Ya, tadi penyebabnya ya. Penyebabnya apa kok itu belum dilakukan? Oh, karena terjadi pemunduran dari program kerja yang sebelumnya. Kenapa kok tidak dilakukan? Oh, karena situasinya sudah tidak relevan lagi. Nah, kita mencari yang namanya penyebab dari varian itu. Nah, oleh karena itu nanti ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi. Yang pertama, jika varian itu tidak material. Nah, tidak material itu artinya antara apa yang direncanakan dan apa yang terrealisasi itu nggak terlalu jauh. Ya, nggak terlalu jauh bedanya. Ya, itu wajar. Ya, itu sangat wajar. Ya, setidaknya sudah mulai mengikuti dari perencanaan, sudah menggunakan anggaran yang direncanakan juga, dan realisasinya sudah mendekati dari target yang diinginkan. Nah, itu disebut dengan nama varian tidak material. Kemudian yang kedua, varian yang disebabkan karena pelaporan. Ya. Nah, kalau pelaporan itu normal, yaitu karena kita membaca laporan kinerja tadi. Ya, di dalam laporan kinerja itu kan pasti ada perencanaan awalnya itu mau seperti apa, proses pelaksanaan seperti apa, yang sudah tercapai mana, yang belum tercapai mana. Nah, itulah yang disebut dengan nama varian yang disebabkan pelaporan. Nah, kemudian yang ketiga, varian disebabkan keputusan manajemen tertentu. Jadi ada kebijakan. Ya, karena ada kebijakan. Jadi gini, misalkan di dalam perencanaannya kita mau melakukan ekspansi. Ya, kita ngelanjutin yang kemarin aja deh. Kita melakukan ekspansi, peluasan wilayah penjualan. Nah, ternyata kondisinya pandemi, ya kan? Kalaupun kita memaksa untuk memperluas, toh itu tidak maksimal. Karena kondisi yang sangat terbatas segala sesuatunya. Nah, akhirnya manajemen memutuskan untuk mengurangi aktivitas untuk perluasan wilayah tadi dengan memotong anggaran sampai 75%. Dialihkan untuk anggaran kesehatan misalnya. Nah, sehingga karena anggarannya tinggal 25%, maka aktivitasnya kan hanya pembukaan aja, hanya pengenalan awal saja. Nah, aktivitas dasar aja yang dilakukan. Nah, ini kemudian muncul varian karena targetnya itu sebenarnya selesai, ternyata hanya seperempat yang realisasi. Nah, sehingga di dalam penjelasannya kita mengatakan bahwa terjadi keputusan manajemen yang mengubah orientasi dari program kerja. Nah, itu varian karena keputusan manajemen. Nah, yang keempat, itu varian disebabkan faktor yang tidak dapat dikembalikan tetapi dapat ditentukan. Apa contohnya? Ya, situasi dan kondisi gitu ya. Misalkan tadi terjadi pandemi, ya siapapun tidak akan mengira itu terjadi dengan dampak sejauh itu gitu ya. Tetapi itu dapat ditentukan. Penentuannya gimana? Penentuannya ya sudah, kita stop dulu karena situasi tidak memungkinkan. Nah, sehingga kita alihkan untuk hal-hal yang lain. Nah, kenapa kok kita mengatakan stop? Karena kita tidak bisa mengkondisikan hal itu. Beda cerita kalau, waduh, stafnya ada yang resign 2 loh. Padahal kita butuh 4 orang, berarti kurang 2 nih. Memang tinggal 2. Nah, itu kan bisa dikendalikan. Oke, kalau gitu kita rekrutmen staf baru. Nah, kemudian setelah rekrutmen berjalan, didapat tenaga kerjanya, kemudian baru jalan.
Nah, mungkin mundur, tetapi itu tetap berjalan. Nah, itu faktor yang dapat dikendalikan. Tetapi kalau yang tidak dapat dikendalikan seperti yang tadi saya sampaikan, berarti kan kita memang tidak bisa mempengaruhi itu. Ya kan? Ya sudah dilepas saja. Ya, kalau memang memungkinkan untuk dilakukan ya lanjut, kalau tidak memungkinkan ya berhenti dulu. Ya, sejauh mana ya sudah dilakukan ya berhenti aja dulu. Nanti dilanjutkan di periode berikut. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak dapat mengendalikan kondisinya. Oke, nah itu beberapa contoh kejadian. Nah, kemudian untuk bisa membuat analisisnya, itu siapa yang nanti akan berperan dalam prosesnya? Yang jelas tidak bisa single player. Itu harus ini istilahnya ya, bersama-sama, kolektif, kolegial. Jadi di dalam struktur itu kan pasti ada pejabat yang mempunyai tupoksi untuk melakukan pengendalian. Nah, biasanya pejabat yang mempunyai tupoksi pengendalian inilah yang paling berperan untuk menyelidiki yang namanya varian tadi. Ya, karena nanti hubungannya dengan pengendalian di periode berikutnya. Ya, kalau kita bisa memahami bahwa terjadinya varian itu karena suatu hal, maka suatu hal itu kemudian kita buat antisipasinya. Sehingga tidak ada lagi kejadian yang serupa terjadi di periode berikutnya. Nah, pihak yang tadi mengendalikan tentunya memiliki struktur juga. Ya, misalkan ada penanggung jawabnya, ada ketuanya, ada anggotanya, ada pengawasnya. Nah, kalau nanti kita akan melakukan sebuah proses evaluasi, analisis, maka kita melakukan musyawarah dulu bersama-sama. Oh, ini terjadi begini, itu gimana? Oh, harusnya begini. Oh, nggak bisa, karena ini kalau begini nanti akan begini. Nah, begitu. Jadi sebuah musyawarah. Lah musyawarah itu tujuannya untuk apa? Menganalisis. Ya, menganalisis program kerjanya itu tadi. Kok terjadi varian yang terlalu jauh? Kenapa? Oh, ini sudah variannya terlalu sedikit. Oke. Nah, oh ini gagal sama sekali. Ya, ya seperti apa harusnya? Nah, itu kita analisis dulu. Ya, analisisnya ya sementara by data. Ya. Nah, setelah data-data itu tadi kita mampu untuk buat analisisnya dan kita mengerucut pada suatu temuan, maka temuan itu kita buktikan dengan terjun langsung ke objek, ke lapangan. Benarkah itu kejadian seperti dugaan yang kita rapatkan tadi? Kita kemudian selidiki itu semuanya. Nah, semua data-data tersebut yang sifatnya adalah akuntabel, sifatnya adalah segala sesuatu yang bersifat data laporan keuangan, nanti menjadi salah satu bahan untuk pemeriksaan akuntan kalau ada audit. Ya. Karena salah satu bahan untuk audit. Karena itu nanti akan jadi audit kinerja. Ya. Karena kinerjanya itu relevansi dengan keuangan, maka itu menjadi audit kinerja keuangan. Nah, seperti itu. Nah, itu semua nanti akan menjadi satu rangkaian proses. Ya, satu rangkaian proses yang kita sebut dengan nama proses analisis selisih atau analisis varian. Oke ya, jadi ceritanya seperti itu. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya. Nah, terus gunanya untuk apa kita melakukan itu semua? Oke, jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu yang paling harus kita ketahui di awal adalah manfaatnya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang kita nggak ngerti manfaatnya untuk apa. Untuk menyelidiki varian antara hasil sesungguhnya pada periode berjalan dan sebelumnya. Nah, jadi varian itu bisa dilakukan untuk melihat perbedaan antara program kerja dengan realisasinya kalau varian dalam 1 tahun yang sama. Tetapi dalam beberapa tahun yang kita cek variannya, maka antar varian itu nanti bisa dipakai untuk diamati. Supaya apa? Terlihat perkembangannya. Sehingga nanti ada ceritanya, oh variannya mengalami penurunan, variannya stabil, variannya mengalami peningkatan. Nah,
Seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa membandingkan, maka kita tidak akan bisa membuat kesimpulan seperti itu tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menyelidiki varian antara hasil sesungguhnya dan standar biayanya. Nah, ini. Ya, kemarin kita sudah bahas sekilas bahwa dalam sebuah program kerja yang disusun dalam sebuah anggaran akan lebih mudah kalau ada standar biayanya. Sehingga antara satu bagian dan bagian yang lain ketika mengajukan anggaran itu standar, sama. Nah, itulah yang disebut dengan nama biaya standar. Nah, namun, kadangkala terjadi perbedaan dengan yang sesungguhnya. Ya, kemarin kita bicara tentang konsumsi, katakanlah ya, konsumsi 20.000. Ya, ya dengan asumsi saat ini konsumsi 20.000 udah enak dah makannya. Ya, udah enak lah. Nggak usah bicara mewah, enak dulu aja. Dan bergizi gitu ya. Tapi ternyata dalam realisasinya, makannya tidak dihitung per porsi. Ternyata makannya dihitung secara prasmanan. Ya, sehingga yang dibeli adalah paket. Nah, artinya nanti kondisi dari real cost-nya akan berbeda dengan standar cost-nya. Nah, sehingga di situ nanti akan terjadi varian. Udah dianggarin 20.000, enek wong 10, berarti bawa duit berapa? 200.000. Lah, kok ternyata penggunaannya sampai 300.000. Ada varian sebesar 100.000. Nah, itu kenapa? Nah, berarti harus ada analisis varian tadi. Kemudian yang ketiga, untuk menyelidiki varian hasil sesungguhnya dengan tujuan. Ya. Yang tadi kita bandingkan dengan standar biayanya, yang ketiga kita bandingkan dengan tujuan yang direncanakan. Nah, tujuannya mau kemana? Sudah mengarah kepada tujuan itu atau belum? Jangan sampai anggarannya habis, tetapi tujuannya nggak sentuh. Ya, karena nggak ada kontrol, nggak ada kendali seperti itu. Nah, inilah maka perlu yang namanya analisis varian. Nah, kapan itu dilakukan? Nah, keadaan-keadaan seperti inilah yang sering menuntut adanya analisis varian. Yang pertama adalah analisis varian antara hasil aktual periode berjalan dengan aktual periode sebelumnya yang dijadikan dasar. Ya, kemarin seperti apa? Sekarang bagaimana? Nah, itu yang sering dilakukan begitu. Hanya bandingin aja. Nah, sekarang harus melakukan apa? Nggak tahu lah kemarin bagaimana. Oh, begitu. Berarti sekarang ikutin aja yang kemarin. Nah, jadi itu sebuah kondisi yang menuntut adanya varian. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah analisis varian antara aktual hasil ya dengan standar cost. Nah, kita bandingkan. Loh ini kok beda dengan standarnya? Makan 20.000 kok di sini kok sampai 30.000. Kenapa? Nah, di sini nanti pasti membutuhkan standar biaya tadi yang dipakai untuk dasarnya. Sehingga ketika terjadi perbedaan, maka penjelasannya adalah perbedaan yang muncul karena perubahan standar biaya atau perubahan kondisi yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah analisis varian antara hasil aktual dengan sasaran yang direncanakan. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan anggaran. Di program kerjanya, kan tentunya ada sasaran. Targetnya apa? Nah, kemudian dari target itu dianggarkan berapa biayanya. Yang sudah kita realisasikan berapa. Terus hasilnya sampai mana. Nah, kalau kita sudah menghabiskan anggaran biayanya, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan target yang direncanakan, berarti gagal. Ya. Terus kalau gagal gimana? Nah, itu kan next-nya kan. Kalau nggak ada evaluasi seperti ini kan, ya isi going aja semua jalan, waktunya habis jadi isi lagi, rancang lagi, aktivitas lagi, habis lagi, terus begitu. Nah, kemudian apa capaiannya? Nggak jelas, gitu ya. Nggak jelas. Jadi sekedar hanya hidup gitu aja. Oke, nah karena itulah maka seringkali
yang menjadi tolak ukur dari analisis harian itu ada di poin ketiga. Yaitu ketika antara hasil aktual dengan sasarannya itu tidak sama. Ya, itu yang sering terjadi. Apa masalahnya? Ada banyak permasalahan itu. Kita identifikasi beberapa di antaranya aja. Yang pertama, jelas ketika merencanakan itu tidak realistis. Atau mungkin kurang tepat. Tidak matang. Ya. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Tidak ada pendekatan bottom up. Artinya apa bottom up itu? Dari bawah ke atas. Ya. Jadi antara pihak yang nanti akan menjadi pelaksana dan pihak yang merencanakan itu tidak ada. Bayangin apa jadinya? Ya akhirnya kan jalan sendiri-sendiri kan. Nah akhirnya perencanaannya tidak matang. Nah ketika itu terjadi semuanya, efeknya apa? Efeknya kepada penggunaan anggaran yang tidak sama dengan realisasi. Ya. Kayak kita mau bikin event katakanlah gitu ya. Ya kita punya rencana mendatangkan siapa gitu. Tetapi kita tidak ngomong dengan anggota yang lain. Sehingga ketika kita mendatangkan siapa itu ada anggaran besar yang harus keluar, ya organisasi nggak siap. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tingginya revisi anggaran. Nah, ini bagi jenis anggaran yang sifatnya fleksibel budget kemarin itu. Di mana itu bisa diubah ketika masa perubahan anggaran. Nah, perubahan itu sebenarnya boleh, tetapi tidak boleh sampai mengubah dalam kondisi mayor. Ya, mayor itu artinya banyak yang diubah. Nah, ketika yang diubah itu banyak, itu kemungkinannya yang pertama, ketika merencanakan itu suka-suka, ya, tidak serius. Atau yang kedua, dalam penggunaannya tidak terkendali. Nah, jadi seperti itu. Maka terjadi banyak revisi akhirnya. Karena ini habis, ini nggak kepake, akhirnya dipindah. Nah, itu revisi. Nah, ini dampak dari sebuah, atau contoh dari sebuah perencanaan yang tidak matang. Ya. Penetapan target masih bersifat formatif. Ya, formatif itu terlalu subjektif. Ya. Misalkan harusnya kita mampu mencapai pertumbuhan modal sebesar 5%, misalkan begitu. Harusnya begitu. Tetapi kita hanya mengatakan terjadinya pertumbuhan modal. Nah kalau sekedar tumbuh, ya tumbuh. Tetapi sampai berapa banyak tumbuhnya? Nggak ada. Nah itu yang disebut dengan nama target yang formatif. Karena apa? Karena terlalu deskriptif, tidak sampai mengarah kepada sebuah nilai real. Nah, itu masalah yang pertama. Permasalahan yang kedua adalah alokasi anggaran yang masih terkonsentrasi. Ya. Artinya apa? Masih terkumpul kepada satu jenis mata anggaran tertentu yang besar. Padahal aktivitas itu ada di pecahan mata anggaran tersebut. Nah, sehingga perlu adanya proses untuk membreakdown dari alokasi anggaran utama tadi ke dalam anggaran-anggaran yang kecil-kecil tadi. Nah, apa masalahnya? Masalahnya adalah ketika konsentrasi itu terlalu kencang, sehingga arah atau distribusi dari anggaran itu tidak berjalan normal. Ya, ada yang masih dipending, ada yang sudah dicairkan, tetapi pencairannya tidak penuh, ada yang kelebihan, kebablasan. Nah ini alokasi yang tidak pas. Ya. Kemudian permasalahan peraturan, ya, biasanya terjadi gesekan antara kenyataan dengan peraturannya. Gara-gara apa? Gara-gara kecepatan perubahan dari kenyataan itu lebih duluan dibandingkan revisi peraturannya. Nah, tapi bagaimanapun juga karena aturan belum direvisi, maka kita harus mengikuti aturan yang lama. Nah, ternyata di aturan yang lama itu tidak bisa mengeluarkan anggaran untuk kegiatan itu. Misalnya. Ya berarti anggaran itu kan berhenti atau tidak jalan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah aktivitasnya juga mandek. Ya, gara-gara permasalahan peraturan itu.
Kemudian proses finalisasi yang memakan waktu, ya biasanya ini kalau orangnya itu suka rapat, ya rapatnya itu diperpanjang. Rapat hari ini yang harusnya sudah clear, belum clear juga, gara-gara ada perbedaan pendapat. Rapat kedua nggak clear juga karena yang beda pendapat nggak hadir. Rapat lagi yang ketiga, ternyata yang hadir semuanya, tetapi gara-gara yang hadir semuanya ada perubahan pendapat lagi. Nah, ini nggak selesai-selesai. Gara-gara cara menyikapi aturan yang tidak sama. Nah, oleh karena itu memang butuh orang yang punya penegasan untuk membijaki dalam memahami peraturan. Kalau nggak ada yang seperti itu, maka masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri, ya akhirnya nggak selesai-selesai. Gitu. Dan yang kelima adalah belum adanya sistem atau mekanisme dalam pengendalian anggaran. Nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngawasi. Berjalannya natural aja. Ya, akhirnya ya kalau situasinya itu memang sudah mampu untuk berjalan sendiri. Kalau memang belum kan akhirnya mana kacau balau. Nah, ini kalau analisis selisih anggaran yang tidak sama. Nah, kemudian di dalam analisis selisih nanti ada dua komponen analisis. Yang pertama kita menganalisis secara keseluruhan, yang kedua menganalisis secara parsial atau perbagian. Ya, kalau secara keseluruhan itu biasanya membacanya ya bersama-sama. Ya, sekumpulan kegiatan, aktivitas, atau proses yang saling berkaitan untuk memecah masalah atau memecah komponen menjadi lebih detail. Nah, nanti kalau sudah detail, kita evaluasi, kemudian kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, itu menjadi keseluruhan. Oke, katakanlah kalian ada di AMJ misalkan gitu ya, himpunan mahasiswa jurusan AMPS, program studi. Oke, ada permasalahan di situ terkait dengan kader, katakanlah begitu. Waduh, nggak ada kader nih. Gimana ini? Nah, maka nanti kita membuat analisis kinerja dari HMJ itu kok sampai kekurangan kader, kok miskin kader, seperti apa itu kinerjanya. Masa nggak pernah sosialisasi, masa nggak pernah rekrutmen, ya kan? Masa nggak pernah memberikan penjelasan kepada calon-calon kader. Nah, inilah yang berpotensi untuk menjadi permasalahan. Nah, kemudian caranya gimana? Ya kita mengurai satu persatu. Di dalam unsur-unsur HMPS itu nanti apa yang perlu kita lihat. Misalkan ketuanya gimana caranya, sekretarisnya gimana, bendaranya gimana, anggotanya gimana. Nah, ternyata masing-masing itu nanti tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk memperoleh kader. Nah, berarti kesimpulannya secara utuh ternyata tidak ada aktivitas untuk rekrutmen kader. Jadi seperti itu. Itu kalau kita melakukan analisis yang detail kemudian disimpulkan. Nah, kegiatannya, berarti nanti kan harus ada koordinasi data ya. Koordinasi data, mengelompokkan data, klasifikasi, memaparkan, menarik kesimpulan. Nah, jadi ketika kita mencoba melakukan seperti yang saya contohkan tadi, maka itu didukung dengan data. Ya. Silakan dicari datanya. Karena apa? Karena nanti dari data itulah secara objektif kita bisa melihat secara menyeluruh. Ya, karena data nanti itu bisa kita rangkum. Nah, rangkuman dari sebuah data itu akan muncul sebuah informasi baru. Nah, informasi itu nanti yang akan kita sampaikan ke pihak yang lain. Ya. Nah, sehingga nanti di situ akan bersama-sama kita sepakati apa langkah berikutnya yang harus dilakukan. Nah, jadi seperti itu, ya, analisis secara keseluruhannya. Nah, kalau di dalam sebuah organisasi kita coba bisa lihat itu ada di ini, ya beberapa komponen yang ada di dalam perubahan anggarannya. Misalkan kita menggunakan anggaran bahan baku ya awalnya. Maka kita membuat perencanaan bahan baku, katakanlah pakai metode Kogyo kemarin nih.
economic ordering quantity. Kita hitung pakai beberapa asumsi, maka kita bisa memutuskan bahwa bahan baku yang paling optimal saat ini katakanlah sekian ratus kilogram, misalkan begitu. Nah, kemudian itu kita buat sebagai bahan menentukan aktivitas. Berarti nanti kita akan melakukan pembelian sekian ratus kilogram dengan mekanisme seperti apa? LIFO, FIFO, average. Nah, dan kemudian kita catat. Ya, kita catat. Nah, catatan itu tadi yang dilakukan pertama kali yaitu dengan dalam sebuah anggaran. Jadi kita mempunyai sebuah anggaran bahan baku didasari dari hasil perhitungan EOQ. Nah, Oke, waktu berjalan. Akhirnya dipakailah perencanaan-perencanaan tadi. Ternyata terjadi selisih. Ya, ternyata terjadi selisih. Nah, kemudian kita evaluasi. Apa penyebabnya? Oh, kemarin pakai asumsi. Ada asumsi yang tidak terpenuhi. Asumsinya di mana yang tidak terpenuhi? Harga. Kemarin dihargai sama dengan yang sebelumnya. Ternyata harganya naik. Nah, seperti itu. Contohnya. Upah langsung juga begitu. Ya, kita kemarin katakanlah berasumsi menggunakan UMR yang lama gitu ya. UMR kabupaten yang lama. Nah, ternyata UMR-nya berubah. Padahal kita kadang menganggarkan pakai UMR yang lama. Berarti terjadi selisih. Karena ketika terjadi perubahan, maka ya bagaimanapun juga UMR kan harus mengikuti perubahan yang terakhir. Padahal anggarannya nggak sebesar itu. Sehingga terjadi selisih. Yang lain juga begitu, biaya overhead, harga jual, kuantitas penjualan, harga beli. Nah, ini contoh ya. Jadi ketika kita melihat variannya di anggaran, di sini kita contohkan itu untuk anggaran produksi, maka komponen-komponen yang kita lihat anggarannya ya tadi bahan baku, tenaga kerja, overhead dan seterusnya tadi. Nah itu contohnya pemakaian bahan baku, kuantitas pembelian, efisiensi tenaga kerja, pengeluaran dalam bentuk cost. Nah, ini semua berpotensi bisa dipakai untuk dasar penyebab, ya, atau analisis variannya. Nah, sekarang bagaimana mekanisme kerangka kerjanya dalam melakukan analisis selisih atau analisis varian? Ya, ada beberapa tahapan. Ya, ada beberapa tahapan. Penyebab kunci. Jadi penyebab kunci itu adalah faktor yang menjadi penyebab paling mendasar. Oh, harga. Harga itu tadi penyebab paling mendasar apa sih? Kok terjadi perubahan harga? Oh, inflasi. Oh, gara-gara terjadi inflasi, maka, nah, berarti kita menemukan yang namanya penyebab kunci. Nah, kalau begitu, ke depan nanti ketika kita merancang itu, harus memasukkan asumsi inflasinya. Nah, jadi seperti itu hasil analisisnya. Ya. Nah, jadi menentukan faktor penyebabnya seperti tadi, kemudian mengambil kesimpulan untuk rencana tindak lanjutnya dengan faktor kunci tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian fokus pada pengaruh laba dari selisih yang disebabkan oleh masing-masing faktor penyebab. Nah, kita hubungkan sekarang dengan laba. Ya, dengan laba. Bagaimana hubungannya dengan laba sekarang? Terlalu berpengaruh atau tidak? Kalau berpengaruh signifikan atau tidak? Nah, kalau tidak signifikan ya nggak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa abaikan. Tetapi kalau itu nanti ternyata berpengaruh signifikan, berarti kita harus ada tindak lanjut yang lebih jelas. Gitu kan? Nah, karena disitulah nanti kita bisa membedakan mana yang berpengaruh secara signifikan atau yang tidak. Ya, harus kita pecah itu nanti. Nah, fokus dari prioritas penyelesaiannya adalah yang paling spesifik dulu, yang paling signifikan dulu pengaruhnya. Ya, kita selesaikan lebih dulu. Yang tidak terlalu ya sudah, mungkin diabaikan tidak apa-apa. Nah, kemudian lambat laun apa yang kita jadikan evaluasi itu tadi akhirnya kan akan mengubah cara kita dalam membuat perencanaan ke depan. Karena nanti di situ akan menambah nilai kompleksitas dari masalah. Ya.
Jadi kompleksitas masalahnya semakin bertambah. Semula tadi kita tidak memperhitungkan inflasi, sekarang kita perhitungkan inflasi. Semula kita tidak memperhitungkan metode pembeliannya, sekarang kita hitung metode pembeliannya, dan seterusnya. Nah, sehingga urutan dari kompleksitasnya itu nanti dilakukan bertahap sesuai dengan pemecahan masalah yang paling signifikan pengaruhnya dulu. Ya, jadi kalau yang nggak terlalu signifikan mungkin nanti di urutan akhir. Tetapi yang signifikan nanti diselesaikan lebih duluan. Jadi begitu. Dan yang terakhir, apabila memang semua aktivitas itu terjadi varian terlalu tinggi dan itu di luar kendali, tidak bisa diselesaikan, atau kalaupun nanti kita berusaha menyelesaikan tetapi kemungkinannya itu kecil untuk bisa selesai, maka ya kita hentikan prosesnya. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghentikan proses. Sebab apa? Kalau kita memaksa proses itu tetap berjalan karena sudah ditargetkan, tetapi ternyata endingnya saja sudah tidak sesuai dengan perencanaan, ya cost-nya terlalu tinggi nanti. Terlalu banyak kita mengeluarkan biaya tetapi hasilnya tidak optimal. Nah, ini kalau kita melihat kondisi untuk penyelesaian varian. Nah, secara realnya seperti apa kalau begitu penyebab terjadinya varian tadi? Kalau kita bicara secara real, itu kita bicara dalam sebuah durasi waktu. Ya. Kalau yang ini tadi kita melihatnya berdasarkan kejadian. Ya. Kalau berdasarkan durasi waktu, berarti kita harus menunggu satu periode dulu. Ya. Sehingga nanti kita bisa membandingkan antar periodenya. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan capaian target, ya. Kalau targetnya itu pada laba, ya sudah. Berarti nanti kita fokus kepada impact-nya terhadap laba. Bagaimana impact-nya? Banyak yang berpengaruh atau tidak? Kalau tidak, ya sudah. Berarti kita fokus pada hal yang lain. Tetapi kalau memang itu berpengaruh, berarti kita fokus dulu kepada laba kotornya. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan evaluasi. Tadi ketika kita bicara di awal terkait dengan analisis varian, berarti di situ ada sebuah mekanisme evaluasi yang terjadi. Seperti tadi melibatkan pengawas, melibatkan pihak-pihak yang ada di dalam organisasi itu. Berarti kan ada proses evaluasi di situ. Nah, sekarang masalahnya punya nggak standar untuk melakukan evaluasi itu? Ya. Misalkan gini, varian yang terjadi tadi kan hanya dibandingkan antara realitas dengan yang direncanakan. Nah, sekarang kalau kita punya standar evaluasi, harusnya di situ ada yang namanya standar target. Ya. Standar target, bisa minimal, bisa maksimal. Atau kalau di biaya yang kemarin itu, kita punya yang namanya standar biaya umum. Nah, standar biaya inilah nanti yang kita gunakan untuk membuat evaluasi. Oke, katakanlah di satu sisi ada alokasi yang over target, ada juga yang under target. Nah, sekarang kita rata-rata, ya, untuk dalam satu periode waktunya, ya karena tadi kita bicara praktek, berarti kan dalam satu periode sesi waktunya kita rata-rata. Nah, secara rata-rata itu nanti masih di bawah standar umum tadi atau sudah di atasnya? Kalau memang masih di bawah standar umumnya, berarti ya kita masih bisa katakan itu baik-baik saja. Ya, walaupun terjadi varian. Tetapi kalau sudah di atasnya, berarti itu harus disesuaikan lagi. Nah, atau mungkin juga terjadi perbedaan dalam sisi metode pembiayaannya. Ya, ini salah satu contoh aja. Misalkan kita melakukan pembiayaan dengan full cost system metodenya, di mana semua biaya yang terjadi itu kita akui sebagai pencairan dari anggaran. Katakanlah begitu. Ya. Nah, kalau itu memang kita sepakat, ya sudah. Sekecil apapun biaya, itu nanti harus kita catat sebagai pengeluaran yang didanai dari anggaran, gitu ya. Nah, memang ada, Pak, ya didanai di luar anggaran. Iya ada, karena kita kan punya cadangan, misalkan, ya, atau kita punya saldo awal, misalkan, atau kita punya juga hal-hal yang memang tidak terprediksikan.
Ya, disitulah kemudian nanti kita akan mencoba evaluasi metodenya. Nah, metodenya itu sudah sesuai atau belum? Nah, kalau memang metodenya tidak sesuai, ya kita ubah metodenya. Ya. Sekarang tergantung kita lebih berorientasi pada metode atau berorientasi kepada pola kerja. Nah, disinilah kemudian nanti kita harus memilih. Nah, ini akan bisa terjadi kalau kita sudah melakukan analisis dan mensinkronisasi dengan realitas. Ya. Tapi sehebat apapun yang namanya analisis, ya, itu pasti ada keterbatasan. Ya, monggo silakan dibaca keterbatasannya. Saya tidak perlu bercerita karena di situ sudah ada. Tapi yang perlu kita pahami, keterbatasan itu bukan menjadi sebuah sarana untuk mengatakan itu jelek. Keterbatasan juga bukan menjadi sebuah sarana untuk kita gunakan sebagai alasan tidak melakukan itu. Tidak. Keterbatasan itu hanya merupakan suatu cara kita untuk bisa memahami bahwa ada hal-hal di luar aktivitas yang memang tidak perlu kita masukkan sebagai dasar perhitungan. Ya, seperti itu. Kalau memang itu tidak mampu untuk dilakukan, ya sudah, tidak usah dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan. Sehingga nanti dalam gilirannya kita membangun sebuah analisis, ya itu dijadikan aja sebagai sebuah asumsi. Nah, itu fungsi dari sebuah keterbatasan. Nah, yang terakhir, perlu kita pahami juga sekarang, bahwa waktu itu kan terus bergerak. SDM yang ada di organisasi kita itu juga berubah seiring dengan waktu. Yang dulunya itu hanya diisi oleh satu generasi, ya. Kemudian ketika situasi berubah, tambah lagi satu generasi. Awalnya cuma generasi X, kemudian ada generasi Z, ya. Terus begitu. Dan ternyata kalau kita melihat dari umur seseorang itu bekerja, jika perubahan generasi itu sangat cepat seperti era saat ini, maka bisa jadi dalam satu periode kerja, seseorang itu akan menemukan 3 generasi sekaligus di dalam organisasi itu. Yang paling muda, ya, organisasi yang apa organisasi? Apa namanya? Yang paling muda itu generasi yang milenial itu ya. Yang usia-usia milenial itu seperti kalian misalkan. Tapi di atas kalian yang kira-kira usia 40-an sampai 50-an ya. Itu masih ada generasi X ya. Ya, terus ada juga generasi all gitu ya yang tinggal nunggu pensiun itu. Nah, di mana di situ punya paradigma manajemen yang berbeda. Tapi masalahnya sekarang rata-rata yang menjadi pimpinan itu adalah generasi yang all. Karena senioritas, karena pengalaman, ya dah, masa kerja. Akhirnya dia jadi pimpinan. Oke lah, kalau sebagai pimpinan kemudian dia open, ya bisa menerima masukan dari semua kalangan generasi dan kemudian meraih menjadi satu program yang baru yang mampu mewakili semua generasi. Oke kalau begitu. Tetapi kalau orangnya itu ego, ya oportunis, misalnya, maka dia hanya akan mementingkan seperti apa yang menjadi cara berpikirnya yang dibentuk oleh generasinya dulu. Ya, sehingga tidak akan mau berubah apapun kondisinya. Nah, disinilah kemudian jadi tantangan baru. Ya, mereka masih menggunakan teori-teori manajemen lama. Bisa jadi landasannya mungkin kapitalisme, materialisme, optimalisme. Ya, orientasinya seolah-olah ya sama seperti ketika mereka-mereka itu dididik di awal gitu ya. Jadi hasil akhir ya yang menjadi orientasi. Proses tidak penting. Nah, ini nanti akhirnya apa? Akhirnya terjadi gesekan.
gesekan dari pelaku. Karena yang muda-muda itu menggunakan paradigma modern yang mungkin lebih lebih cocok digunakan karena era sekarang kan era modern gitu ya. Tetapi tidak disetujui oleh generasi sebelumnya. Nah, sehingga yang terjadi yang namanya deviasi paradigma, selisih paradigma. Karena paradigma lama masih berjalan, paradigma baru terpaksa harus dimasukkan, tetapi masih tarik ulur targetnya, orientasinya, dan capaiannya antara dasar di paradigma lama dan paradigma baru. Nah, yang seperti ini biasanya sangat membingungkan. Sangat membingungkan karena apa? Situasinya dengan cepat bisa berubah. Keputusan pun bisa dengan cepat itu berubah. Karena tidak ada satu hal yang menjadi fokus orientasi utama dalam implementasinya. Nah, terus gimana, Pak? Ya, nggak gimana-gimana. Ya, harus kita jalani. Karena kita tidak ada yang mampu untuk memaksa. Woi, sing lama-lama, gak usah megang. Yang baru semua. Juga nggak bisa begitu. Atau yang lama juga begitu. Yang baru nggak usah megang. Yang lama semua. Ya, nggak bisa begitu juga. Makanya akan terjadi penggabungan dari potensi yang terjadi. Nah, akibat penggabungan inilah akhirnya ya konsekuensinya terjadi berbagai dampak itu tadi. Ya nggak masalah. Kenapa? Ya karena kita memang sudah menyepakati bahwa akan terjadi deviasi antara perencanaan dengan realitas. Dan deviasi itu harus diselesaikan ya dengan mekanisme penyelesaian seperti yang kita bahas mulai awal sampai akhir ini tadi. Ya, sudah. Seperti itu ceritanya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada yang ditanyakan kira-kira? Bingung, Pak. Iya, pasti bingung kalau tidak mengikuti arahan saya dalam memahami penjelasan. Ya, Mbak. Oke, karena memang dari awal pertemuan dulu sudah saya pesenin bahwa penjelasan yang saya sampaikan itu sifatnya normatif. Karena berdasarkan dari teori yang kita hubungkan dengan realitas. Ya. Jadi kalau tidak mengikuti dengan cara berpikir yang imajiner, ya sudah, pasti bingung. Ya, ya, itulah. Monggo, silakan nanti dipelajari lagi. Seolah kuliah kita masih terdokumentasi rapi di YouTube. Ya. Kalau bingung ya silakan dipahami ulang. Ya enaknya kuliah online seperti ini. Jadi kalau mau mengulang lagi, ya nggak perlu nunggu semester ganjil berikutnya. Setiap saat bisa mengulang gitu ya. Ya, oke. Ya, kayaknya nanti ya kita gimana pun juga ya harus balik lagi ke perkuliahan offline ya. Yang mana sudah tidak ada lagi yang namanya rekaman kuliah. Ya, kita tidak bisa lagi kita melakukan perkuliahan di malam hari manakala kita sedang fresh pikirannya. Ya fresh nggak fresh ya harus dinikmati saat itu juga. Paham nggak paham ya harus kita nikmati saat itu juga. Ya tergantung dari mana kita menikmati aja. Ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan analisis kinerja. Ya. Sekali lagi, kalau kita berpikirnya bahwa nanti di sini akan belajar untuk membentuk mekanisme kinerja, memang tidak, karena tidak seperti itu orientasinya. Karena memang kinerja sendiri secara teoritis tidak bisa atau tidak ada bentukan ya, tidak ada bentukan teknisnya. Karena itu semua kembali ke masing-masing organisasi. Ya. Kembali ke masing-masing organisasi. Ya, maka ya
Yang penting kita pahami prinsip-prinsip dasarnya aja supaya nanti kita bisa mampu untuk mengembangkan sendiri bagaimana mekanisme kinerja yang mungkin bisa kita lakukan. Baik, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi next week di the last hour meet, dan don't forget in our examination, karena nanti ya paling 2-3 minggu lagi lah ya maksimal ya. Dan jangan lupa tugasnya mulai dikerjakan. Kalau ada masalah segera dikoordinasikan di grup. Oke, mungkin begitu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.